Silakan. Pray, itu yang mau masuk. Coba. Ya, teman-teman, izin ya Romo, izin. Teman-teman, malam ini kita bersama dengan Romo Patris. Jum kali ini judulnya Jejak Cahaya. Membedah bukunya Romo Patris Allegro, Jejak Cahaya Perjalanan Intelektual dari Patristik hingga Skolastik. Gitu. Jadi buku ini bukan sekedar sebenarnya buku sekedar buku filsafat atau buku sejarah filsafat, melainkan undangan untuk kita berpikir begitu, berpikir lebih dalam, lebih setia dan real pada realitas dan kebenaran. Itu kalau di belakang covernya buku Romo Patris ya. Aku membacanya dari situ. Gitu. Jadi kita diajak untuk berpikir dan ada banyak hal yang kemudian setelah teman-teman membaca, kalau teman-teman yang belum membaca uh, nanti kemudian dibaca. Namun kalau teman-teman yang membaca dan saya juga belum sampai selesai membaca, untuk teman-teman yang sudah selesai atau baru setengah atau baru beberapa lembar membaca buku ini, teman-teman akan menemukan pada halaman-halaman depan itu banyak sekali kejutan yang menurut saya ini tidak kita dapatkan di dalam pengetahuan umum. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang memang pengen belajar dan mengkaji. Begitu. Ada hal menarik tentang apa mitos. Salah satu yang paling menarik di sini mungkin kepada mitos ya, mitos abad kegelapan ya. Ini yang sangat menarik sebenarnya. Iya ya, mitos abad kegelapan begitu. Yang beberapa, bahkan aku saja sebagai orang eh, yang terbangun dengan filsafat timur baru tahu begitu. Maka dari itu malam ini akan kita bedah bersama Romo Patris. Untuk teman-teman yang kemudian sudah membeli, namun ada beberapa diksi-diksi atau terminologi-terminologi filsafat yang tidak teman-teman pahami, silahkan nanti kita berinteraksi dalam sesi ini. Begitu. Untuk Romo Patris dipersilahkan. Romo, silahkan. Eh, Baik, selamat malam semua. Saya tadi menyepi cari bukunya yang filsafat skolastik yang ada di Indonesia, tapi tidak ketemu sih di rak saya. Nanti saya bicarakan itu. Jadi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Malam ini kita berkumpul untuk ya bincang-bincang seputar buku saya yang pertama. Ini saya menyiapkan satu tulisan supaya jangan cepat membosankan. Akan saya bagikan dan mari kita ya saya akan ya bisa bisa dilihat ya. Oke, jadi untuk malam ini kita diskusi, tapi sebagai pengantar saya ya membawakan apa yang ya ada apa di balik buku Jejak Cahaya yang mungkin sudah ada di tangan saudara-saudara sekalian. Selamat malam semuanya, terutama ada Romo-Romo yang hadir, Romo Nani dari Sekretariat KWI, Sekretariat Komisi Kateketik KWI. Selamat malam Romo, ada teman-teman Romo lain juga yang saya undang hadir. Selamat malam. Saya beri pengantar ini untuk untuk kita pemicu untuk kita berdiskusi. Membedah jejak cahaya, refleksi saya sendiri atas tradisi intelektual abad pertengahan. Nah, buku ini sudah terbit ya 2 bulan yang lalu. Dan ya, ini bukan untuk puji diri, tapi saya menceritakan kenapa sampai buku itu bisa ada. Yang pertama, sejak saya frater sampai sekarang itu, teks buku filsafat skolastik itu hanya beredar, misalnya dari Ledellero datang ke Seminari Tinggi Penfu itu hanya dalam bentuk diktat. Belum pernah dibukukan menjadi satu pun teks.
Nah, ketika saya kemudian kembali untuk mengajar filsafat skolastik dan filsafat Yunani, saya temukan banyak sekali filsafat Yunani, tapi sedikit bahkan hampir tidak ada penulis Indonesia yang membahas tentang filsafat skolastik. Nah, hal yang membuat kenapa orang sedikit merasa asing terhadap filsafat skolastik itu karena pada zaman itu iman dan akal budi tidak dipisahkan dan akhirnya orang melihat filsafat skolastik itu filsafatnya Kristen. Nah, di dunia negara kita yang masih ada keterpisahan antar kelompok agama itu dianggap tidak usah belajar, itu kan semacam teologinya Katolik yang dibungkus filsafat. Ya, seperti itulah akhirnya tidak banyak orang yang mendalami, satu dua orang saja kalau dia sudah ya sedikit di level atas, tapi level pada umumnya seperti default, oh itu teologinya Katolik. Bahkan saya sendiri juga dulu masuk filsafat awal, saya berpikir ngapain juga baca Thomas Aquinas, itu kan buku teologi, apalagi judulnya Summa Theologia, itu jelas-jelas buku teologi. Mendingan baca Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, kayak lebih keren ya. Nah, jadi Jejak Cahaya ini, buku ini bukan dari ruang kuliah, pertama-tama bukan dari ruang kuliah, tapi semacam itu yang saya ceritakan tadi, kegelisahan pastoral dan intelektual. Saya ya sejak 2009 ditabiskan menjadi imam, kembali ke Seminari Tinggi Santo Mikael sebagai pembina, kemudian diberi kesempatan untuk belajar dan menjadi dosen di Universitas Katolik Widya Mandira. Saya menyaksikan sendiri bagaimana abad pertengahan juga kemudian masuk dalam dunia polemikus Kristen. Abad pertengahan itu kerap direduksi menjadi sekedar ya sesuatu jembatan kosong saya menyebutnya antara Yunani dan Renaissance. Jadi banyak orang di Indonesia, tradisi filsafat di Indonesia yang di luar gereja, biasanya sesudah filsafat Yunani, filsafat skolastik dianggap teologi, jadi hanya jembatan yang begitu saja untuk ke Renaissance. Dengan munculnya Descartes, kemudian Kant, mereka lebih dipuji, ya lebih sebagai ini. Sementara orang-orang seperti Bonaventura, Duns Scotus, Anselmus, dianggap, mereka teolog. Apalagi kalau uskup misalnya, itu bukan filsafat lagi. Nah, eh, satu hal yang sering diulang-ulang itu Dark Ages, zaman kegelapan. Propaganda ini memang cukup besar, cukup meluas, dan orang memang sudah tahu propaganda, tapi ya tetap saja diulang. Karena justru pada abad pertengahan yang disebut abad kegelapan itu, benih-benih ilmu pengetahuan bertumbuh di universitas-universitas dan juga yang lain-lainnya. Dari situ sebenarnya ilmu pengetahuan bertumbuh. Nah, ketika orang mengatakan revolusi ilmu pengetahuan, sebenarnya tidak ada yang namanya revolusi sains. Sains itu berevolusi secara pelan-pelan. Dan benihnya justru tumbuh di biara dan katedral. Ya. Nanti silahkan baca itu pada bagian pertama. Saya beri judul Membongkar Mitos Abad Kegelapan, Dark Ages. Jadi narasi Dark Age itu sampai saya masih temukan sampai detik ini. Di ruang digital misalnya, persona Patrice Allegro yang dikenal banyak orang, itu mempertemukan saya dengan arus opini instan yang memuja kesederhanaan, tetapi alergi terhadap kompleksitas metafisik. Kamu cuma ngomong filsafat kosong, metafisika, gitu. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2016, ketika saya mampir sebentar di Katolicki Universitet Lubelski, Jana Pava II, atau yang disebut dengan KUL, biasa namanya itu. Universitas di mana Paus Yohanes Paulus II pernah menjabat sebagai rektor di situ sebelum diangkat sebagai kardinal Uskup Agung Krakow, sebelum menjadi Uskup Agung di Krakow. Dia jadi dosen dan profesor di KUL, kemudian diangkat jadi Uskup Agung Krakow, baru kemudian diangkat jadi kardinal ke ini. Jadi itu tempat milionya kelompok-kelompoknya, sekolah yang disebut dengan nama Sekolah Lublin, atau secara resmi kalau dicari di Google namanya The Lublin Philosophical School, Sekolah Filsafat Lublin. Itu atau dikenal di kalangan Thomis sebagai Lublin Thomistik, Thomistik Lublin. Nah, saya ada di situ, atau Masab Lublin disebut.
Kota Lublin itu ada di bagian timur Polandia, berbatasan dengan Ukraina. Dan di situ saya kenal dengan banyak imam dari Ukraina yang adalah imam Katolik Timur. Mereka punya keluarga, maksudnya punya dan anak, tapi tetap merayakan Ekaristi dan mereka imam Katolik yang sah. Di sana mereka disebut Greko-Katolicki. Oke, teman-teman saya yang di Ukraina. Nah, jejak cahaya ini di KUL, Katolicki Universitas Lubelski ini, ada satu milieu yang bagus, itu personalisme. Jadi di situ sekolah Lublin itu mengembangkan Thomisme Lublin itu, Thomisme mengembangkan metafisika Thomistik itu ke soal relasi. Ada itu relasional, relasi dan partisipasi. Itu ditafsir sedemikian rupa sehingga ada semacam neotomisme, ada semacam dari alirannya Etienne Gilson mereka, lalu McIntyre, tapi ada aliran sekolah Lublinnya. Mereka punya kekasan menginterpretasikan metafisika Thomas Aquinas. Dan terakhir itu profesor yang terakhir dari Karol Wojtyła, Paus ini, kemudian Albert Krompiec, kemudian gurunya lah. Jadi Karol Wojtyła, muridnya Albert Krompiec, lalu murid dari Albert Krompiec itu Andrzej Mariniarczyk. Itu yang promotor saya waktu itu, profesor yang mengajar saya. Tapi sayang sekali beliau sudah meninggal dunia waktu COVID. Ya, beliau adalah seorang imam SDB, Salesian Don Bosco. Gurunya Albert Krompiec itu imam OP, Thomis betul-betul. Dan gurunya lagi Imam Projo, Karol Wojtyła namanya. Kemudian Paus Yohanes Paulus II. Nah, mari kita masuk. Dari situ saya maksudnya punya semakin menyala, api tentang skolastik ini semakin menyala setelah bertemu dengan milieu sekolah Lublin di Lublin itu sendiri. Di situ juga ada, kalau di Polandia ada juga sekolah Lwów namanya, dan dari Kraków punya Jagiellonski itu juga tradisi filsafatnya kuat dan mereka menjadi benteng untuk apologi terhadap ateisme. Apologi terhadap ateisme di sana. Jadi di sana mereka tidak repot-repot dengan agama lain, mereka justru repot dengan yang tidak beragama. Jadi itu struktur metafisikanya harus kuat, karena dengan ateis juga kita tidak bisa bicara kitab suci lagi, kita tidak bisa bicara firman Allah lagi. Kita benar-benar mengandaikan kemampuan Allah. Nah, yang belum baca dan yang belum baca atau belum selesai, ada 14 bab buku saya ini. Memang agak, kalau dilihat mungkin terlalu ambisius ya. 14 itu merentang dari konteks historis runtuhnya Romawi sampai relevansinya dengan bioetika dan artificial intelligence. Kelihatan ambisius ya, tapi itu juga sebagai bahan untuk kuliah dari para frater dan juga mewakili apa istilahnya, roadmap penelitian saya, arah riset saya sebagai seorang dosen, yaitu Thomisme, metafisika Thomistik, personalisme Karol Wojtyła, kosmologi orang Timur, dan artificial intelligence. Jadi setiap kali publikasi saya akan berputar di situ. Nah, bab-bab awal itu memberikan gambaran epistemologis, ya, membongkar mitos abad gelap yang tadi sempat dinyatakan oleh Pio, ya, karena abad gelap ini memang abad gelap. Padahal, ya, kalau kamu baca di situ, temukan di situ abad gelap itu ada istilah yang digagas oleh seorang imam Katolik sendiri untuk menyebut ada 2-3 tahun di mana sama sekali tidak ada data tertulis, sehingga disebut obscurus age. Obscurus age ini apa? Baslatnya. Dari situ orang kemudian berpikir seluruh abad pertengahan itu adalah abad kegelapan. Kegelapan maksudnya penuh lumpur dosa, begitu. Tapi bukan maksudnya itu. Tidak ada data. Sekitar 2-3 tahun itu tidak ada data tertulis untuk bisa buat sejarahnya. Obscurantis, apa ya. Nah, kemudian ya pendekatannya saya pakai Etienne Gilson dan sedikit dari sekolah Lublin. Bab 3 dan 4 itu akar dari patristik, itu Agustinus, karena tanpa Uskup Agung Hippo ini sangat-sangat mustahil untuk memahami bagaimana iman dan akal mulai berjalan bersama. Jadi sampai sekarang saya mengikuti ulasan dari majalah basis terbaru itu masih bicara soal agama.
agama dan sains itu nasibnya bagaimana dengan adanya artificial intelligence sekarang. Ya. Jadi itu 4 kontribusi Agustinus: metafisika partisipasi, doktrin iluminasi, teologi sejarah dua kota, dan solusi privatio boni atas problem kejahatan. Nah, ketika membaca Agustinus itu saya menemukan semacam titik temu antara Kristen, Islam, dan Yahudi di situ. Tapi nanti berkembang dengan Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rus. Bab 5-6 itu saya ambil filsafat Islam. Sebuah langkah yang maksud saya cukup kontekstual kalau untuk di negeri kita ini. Karena teman-teman Islam cukup banyak ya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita juga terbentuk dengan lingkungan Islami ini. Ya. Nah, dari filsafat Islam bukan sekedar ambil, karena memang itu pertemuan yang nyata antara Aquinas dan mereka, Al-Farabi, Ibn Sina. Jadi ada Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rus. Atau ya orang, kalau saya mencoba memakai Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rus, tapi kalau dari tradisi Barat itu biasa menyebut mereka Avicenna dan Averroes. Ya. Dan dari Yahudi itu ada Maimonides. Jadi, ini bukan sekedar pelengkap ya. Ini adalah argumen bahwa skolastik Latin yang menjadi fondasi filsafat gereja Katolik itu tidak akan pernah mencapai sintesisnya tanpa perjumpaan dengan tradisi lain melalui terjemahan. Toledo itu ya Toledo dan Sicilia itu perpustakaan besar waktu itu di Toledo, Spanyol itu oleh orang-orang Islam di Andalusia. Ya. Kemudian bab 7 sampai 12 itu semacam ya inti dari buku tersebut, abad pertengahan. Kalau dalam kuliah-kuliah biasa disebut itu puncak keemasan abad pertengahan. Ya, dari skolastik awal seperti Abelardus, Peter Abelardus di Universitas Paris, metode disputatio. Kemudian skolastik tinggi itu istilah teknisnya pembabakan sejarah dalam abad pertengahan. Itu Thomas Aquinas, Bonaventura, dan Duns Scotus. Sampai ada nominalisme Occam, ya. Dan nah, bisa dibaca sendiri apa yang saya lakukan di situ. Setiap tokoh bukan sekedar sebagai pahlawan, tetapi sebagai bagian dari drama dialektika antara iman dan akal. Kuncinya antara fides et ratio, antara kehendak dan intelek, antara yang universal dan partikular. Kemudian 3 bab berikutnya, 2 bab penutupnya, itu pengaruh skolastik pada awal modern, awal masa modern, itu Renaissance, reformasi, dan lahirnya sains. Jadi 3 hal ini sebenarnya bangun duluan. Jadi dari situ kita bisa simpulkan kenapa polemik dengan Protestan itu bermain di segitu itu. Pola pikir yang skolastik dengan pola pikir modern memang berbeda. Ketika skolastik masih berurusan dengan ens, realitas ada itu sendiri, modernitas membaliknya ke diri sendiri. Descartes memulai dengan cogito ergo sum, maka tidak perlu otoritas, kita perlu sama-sama sejajar. Dan pola pikir seperti ini memicu reformasi dan jadilah Protestan. Saya sempat bahas dalam buku itu, tapi bahas bukan sebagai apologetik, bahas dalam rangka sejarah filsafat, dialektika pemikiran manusia. Ya, kemudian ya sedikit saya masukkan di terakhir itu relevansi pada teologi, pada bioetika, pada hukum, dan metafisika kontemporer. Silakan nanti dibaca sendiri. Ya, jadi dengan membaca buku yang seolah-olah ya mereka orangnya sudah tidak ada ini, kita bertanya apakah yang bisa dikatakan oleh tradisi 1000 tahun ini kepada kita di dunia digital. Ya. Kemudian metode dan pendekatannya ya nanti baca sendiri. Ini semacam salah satu buku bacaan untuk mahasiswa. Fokus pertamanya itu bacaan untuk mahasiswa ya mata kuliah yang saya ampu yaitu filsafat skolastik atau sejarah filsafat abad pertengahan. Tapi yang satu hal yang membedakan buku ini dari pengantar skolastik bahasa Indonesia lainnya, misalnya dari karya Heru Susanto atau dari Simon Petrus Lili Cahyadi yang di Real Koro, ini adalah dialog eksplisit dengan tradisi masa Lublin. Ya, jadi konsep-konsep seperti analogi entis, lex naturalis, actus essendi itu bukan disajikan sebagai dogma, tetapi sebagai alat kritis untuk membaca kenyataan.
Ya, ada juga catatan kritis terhadap kelemahan skolastik. Misalnya adanya risiko formalisme yang sering kali disindir oleh Renaissance, ya. Kecenderungan voluntarisme ekstrim pada William Ockham, ya, yang membuka pintu nominalisme dan konsekuensinya tidak bisa terhindarkan. Ada kontribusinya ya pada rehabilitasi abad pertengahan sebagai laboratorium intelektual, bukan kuburan akal budi. Kemudian integrasi tradisi Islam dan Yahudi secara setara. Jadi dialog antar agama itu bukan saja baru mau dimulai sekarang. Dari dulu sebelum dunia modern ada, orang sudah berdialog. Islam, Yahudi, dan Kristen. Berdialog dengan filsafat Yunani yang sama sekali tidak kenal Tuhan itu. Kemudian penerapan pada problem kontemporer, terutama etika digital dan artificial intelligence. Nah, ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, bobotnya sebenarnya tidak seimbang ya. Ya. Meskipun saya berusaha untuk proporsional, bab tentang Thomas Aquinas itu sedikit lebih tebal daripada bab tentang Bonaventura atau Duns Scotus. Ini sebenarnya bias formasi di Lublin yang punya corak Thomistik. Nah, ya mereka yang datang dari tradisi Fransiskan mungkin merasa Scotusnya kurang dielaborasi ya. Ya. Kemudian Occam juga kurang digali secara mendalam, terutama aspek yang penting itu heksitas dan voluntarisme. Tapi ya itu bias dari formasi latar belakang saya. Kemudian sedikit kurang pembahasan soal filsafat alam, ya skolastik. Ya, lebih fokus pada metafisika, epistemologi dan teologi. Kosmologinya kurang diangkat ya. Itu keterbatasan saya. Kemudian penggunaan teknis ya ini yang agak sulit menjembatani pembaca yang adalah mahasiswa yang bisa dibimbing dalam dialog waktu di ruang kuliah daripada pembaca yang hanya membaca. Mungkin dia harus banyak kali membuka Google atau AI untuk bertanya istilah ini maksudnya apa. Ya, seperti kata-kata, memang saya berusaha menjelaskan seperti analogi entis, actus essendi, heksitas, tapi ya mungkin dialog langsung baru bisa ya, sambil dengan mimik muka baru bisa. Kalau kita hanya baca sendiri saja, ya itu keterbatasan bahasa tulisan juga ya. Lalu kemudian tanggapan awal, ya sejak bukunya terbit, saya memang senang ya, karena ya langsung dipesan, bahkan banyak yang tidak dapat dan mereka sudah antri untuk dapat yang cetakan keduanya. Tapi yang menarik adalah anak-anak muda, ya orang-orang muda seperti Pio dan teman-teman langsung menyambut dengan sukacita, ya. Eh, karena untuk orang sekarang kalau kembali untuk anak muda itu kalau kembali ke tradisi itu kayak gimana ya? Kayak kenapa ngapain kembali kan zaman sudah modern, sudah berkembang, ngapain kembali ke belakang? Tapi beberapa anak muda justru buku ini membantu mereka menemukan alasan untuk berpikir lambat di tengah algoritma yang memuja kecepatan. Ya, ini bukan Unika Atmajaya, Unika Medan sebenarnya. Dia mempertanyakan masa Plubin terlalu menonjol. Sehingga mengesampingkan tradisi skolastik lain. Tapi ya sudahlah, itu kan bias saya penulis. Juga saya berhak punya bias di dalam menulis sesuatu. Tidak perlu ilmiah murni. Murni tanpa bias sama sekali. Itu sebenarnya ilusi kan. Selalu ada subjek yang menghasilkan karya tertentu. Jadi ya, ini bukan satu hal yang selesai. Saya tetap mengundang kita mendiskusikan ini peta awal bagi siapapun yang ingin menjelajahi tradisi yang terlalu lama diabaikan. Ya, itulah alasannya kenapa sampai sekarang secara hukum kanonik setiap imam Katolik sebelum ditabiskan itu syaratnya sudah harus mempelajari tradisi filsafat skolastik, terutama dari Aristotelian Thomistik tradisi ini. Jadi terima kasih untuk itu saja. Mungkin lain-lainnya kita kembali berdiskusi. Saya mungkin menjawab pertanyaan atau ada yang mau komentar, silahkan. Soal bukunya itu bukunya stoknya memang tidak ada. Bahkan saya sendiri tidak pegang bukunya. Karena banyak sekali permintaan, saya sudah meminta cetakan kedua. Tapi bukan cetakan kedua sih, semacam print on demand. Masih cetakan pertama yang tidak sama sekali tidak ada perubahan. Cetakan selanjutan dari Canisius dan ya dalam pengiriman
Kali ini saya cetak sedikit lebih banyak dari cetakan awal, sehingga silahkan nanti, karena dari pengalaman distribusi cetakan pertama, cetakan kedua mungkin bisa lebih lancar lagi. Tapi saya cetak banyak karena ini sekaligus buku pegangan untuk mahasiswa saya yang harus mengikuti kuliah sejarah pemikiran abad pertengahan atau sejarah filsafat skolastik. Baik, terima kasih atas perhatian dan saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih Romo atas pemaparannya. Teman-teman, teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Tapi sebelum itu saya mau ini dulu Romo sampaikan dulu di sini di room ini ada Ya. beberapa poem kayak anak muda yang memang pengen serius belajar. Maka dari itu mungkin saya akan menanyakan hal yang paling dasar dulu mungkin ya Romo ya. Karena mereka juga apa namanya melakukan proses apologetika di media sosial begitu. Dan aku akan menanyakan pertanyaan yang dasar mungkin sebelum ke buku ke substansi dari buku ini yang tadi Romo paparkan. Begini, sebenarnya seberapa penting sih filsafat ya, filsafat dalam proses apologetika iman Kristenan begitu, sehingga buku ini bisa atau apa namanya ya menarik untuk dimiliki begitu, Romo. Seberapa penting filsafat? Ya, menurut saya kepentingan itu nomor satu sih. Maksudnya begini, kalau misalnya minta pendapat saya, salah satu hal yang membuat kita menjadi manusia itu nama spesies kita, ya Homo sapiens atau animal rationale. Itu yang membedakan kita dengan benda hidup lainnya adalah rationale atau sapiens, Homo sapiens. Sapere artinya berpikir, lalu rationale artinya pakai nalar. Jadi pakai nalar itu yang membuat kita menjadi manusia. Kalau kita manusia yang baik, kita harus belajar berfilsafat. Nah, masalahnya begini, saudara-saudara. Banyak orang segera berpikir kalau filsafat itu artinya buku-buku tebal, kacamata tebal, dahi berkerut. Ya, itu bukan filsafat. Filsafat itu maksudnya berpikir dengan nalar yang jernih, selalu memeriksa proposisi. Artinya sadar bahwa ikut aturan berpikir yang benar, begitu. Premis, kesimpulan. Premis, kesimpulan. Nah, sebenarnya tiap hari kita berfilsafat dan berlogika, hanya kita mengandaikannya. Tapi karena terus mengasumsikannya bahwa dia benar, kadang-kadang kita tidak periksa lagi ketika ada proposal, ada sesuatu kita tidak lagi periksa karena kita merasa, oh dengan sendirinya nanti akan benar begitu. Tapi saat diperiksa dengan baik, justru banyak bocornya. Nah, ketika banyak orang tidak mau berasumsi, tidak mau meriksa asumsinya lagi, itu kesempatan untuk orang yang mau memanipulasi ilmu retorika. Mereka pakai teknik logika yang mereka kuasai itu sedikit putar sedikit, sehingga kita dengar sepertinya masuk akal dan kita mau ikut. Tapi kalau kita cermat, berhenti sedikit dan periksa, oh ternyata ada bolongnya di sini. Begitu, ada jembatan yang rusak di sini. Nah, itu ya keterampilan filsafat pertama-tama tentu saja kemampuan berpikir logis. Ya. Maka orang yang belajar filsafat secara formal biasanya mulai dengan pengantar filsafat, ya pemberitahuan tentang apa itu filsafat, kemudian mulai dengan logika dasar. Ya. Sebenarnya setiap kita itu berfilsafat. Ya, ketika kita mau memutuskan sesuatu, itu sudah filsafat yang paling sederhana. Nah, sampai pada klaim-klaim yang besar seperti Tuhan, kemanusiaan, keadilan, kebaikan, itu memang butuh filsafat. Ya, karena kebaikan artinya bisa sama sekali beda kalau landas filsafat kamu lain. Misalnya realisme, beda apa itu kebaikan. Lalu idealisme, beda apa itu kebaikan. Tapi kita bisa diskusikan di bagian
fondasi filosofis. Nah, ketika klaim seperti ini, klaim universal, kebenaran universal, misalnya Yesus itu Tuhan, ini kan klaim kebenaran universal kan. Kita klaim, dan di ruang publik, berarti kita harus bersedia mempertahankan klaim itu dengan menunjukkan kemasuk akalannya di mana. Dan itu hanya bisa butuh filsafat. Kalau hanya butuh ayat kitab suci, orang pertanyakan lagi, kenapa kitab suci kamu percaya? Apa alasannya bahwa kitab suci bisa benar? Bagaimana kita bisa memverifikasi itu? Dan seterusnya. Jadi kalau dibuang, misalnya, kalau misalnya kita pakai kitab suci saja, akan sulit. Ya, karena ada saat-saat tertentu kitab suci tidak bisa berdiri sendiri. Dia justru ditopang oleh makhluk-makhluk rasional tadi yang disebut gereja. Memang dalam hal ini akal budi terbatas, tapi akal budi harus di apa sampai optimal, sampai yang paling optimal. Sampai situ baru wahyu turun pas. Maksudnya dengan berfilsafat dalam berapologetika, kita menjelaskan iman kita bukan sekedar dari apa yang diberitahukan kepada kita, disingkapkan melalui wahyu, tapi apa yang diperjuangkan oleh manusia melalui akal budinya. Jadi kodratnya ada, gratianya itu berupa wahyu. Nah, dari situ penting. Karena itu, sebenarnya kalau wahyu mau datang dan bisa dipahami dengan baik, itu hanya kalau akal budi dipersiapkan secukupnya. Jadi untuk berapologi, filsafat yang sangat penting. Karena filsafat membantu, filsafat itu semacam pisau bedah, sehingga kita bisa bongkar, oh dia bawa datang itu benar-benar kue, atau jangan sampai di dalamnya ada potas begitu. Dalamnya ada racun. Jadi kita pakai pisau bedah ini adalah filsafatnya, itu kita bedah, lihat, oh baik, aman, makan. Oh ini ada racun, makan, buang. Seperti itu. Analoginya seperti itu ya. Itu dulu. Romo, izin bertanya, seberapa relevan sih karyanya Boethius terkait konsolatio filosofia terhadap teolog-teolog modern, contohnya Hans Urs von Balthasar dan para novel theologians? Ya, seberapa relevannya? Sangat-sangat relevan. Tapi ya, pertanyaan terlalu terbuka ya, apa kasusnya? Ya. Karena maksudnya, iya, maksudnya terlalu terbuka. Seberapa relevan, saya tetap bilang relevan. Karena Boethius, dia tidak menulis untuk teolog-teolog itu. Boethius menulis dalam konteksnya. Saat itu ada, ya, dalam milieu, konteks filsafat skolastik pada umumnya adalah diskusi, mereka mempertanyakan hubungan iman dan akal budi itu seperti apa. Jadi kalau kamu mengatakan seberapa, kamu harus tampilkan misalnya kalau kamu ambil kasus khusus. Tapi kalau pertanyaan terbuka seperti itu, sangat-sangat relevan. Karena mereka dalam kelompoknya mereka membicarakan hubungan iman dan akal budi itu seperti apa. Gitu ya. Tapi kalau case per case ya itu butuh riset dulu kan. Begitu. Mungkin contohnya ke filsafat eksistensialismenya, Romo. Maksudnya? Bagaimana cara aduh pikir dulu. Karena kan Perbandingan maksudnya kamu terlalu cepat ya. Filsafat ini terlalu proyek terlalu besar kita ambil langsung bandingkan. Maksudnya iya, itu proyek besar itu. Tapi cari pertanyaan begini. Seberapa relevan Boethius dengan ya sangat relevan. Ya, karena teolog-teolog modern juga berbicara seputar iman dan akal budi kan. Nah, apa case yang apanya ya itu butuh riset dulu kan. Apa misalnya teolog ini bicara tentang apa, lalu Boethiusnya bicara tentang apa, perbandingan. Itu kan butuh kerjaan dulu kan. Kerja akademik maksudnya. Oke. Iya, teman-teman lain silahkan. Teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya. Atau romo-romo lain ada yang mau menambahkan atau mau sharing atau apa, silahkan. Romo-romo atau teman-teman yang mau bertanya silahkan.
Mana ini? Ada yang angkat tangan. Moderator cepat lihat mereka. Ini mereka akan menghilang. Jadi diperhatikan. Silakan, silakan. Banyak yang raise hand. Kenapa? Oh, ada banyak yang itu. Romo, selamat malam. Shalom, selamat malam, Salve, Halo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, kok ketawa? Romo kasih saran dong buat kita-kita atau buat anak muda sekarang dalam berapologet, batasan apa yang harus dijaga, terus cara berbicara seperti apa yang bagus gitu ya, Mo. Dan menekankan ke dalam hal apa daripada sekedar pertengkaran gitu loh di dalam room itu. Yang perlu dibawakan oleh seorang apologet Katolik itu apa gitu loh, terus batasannya seperti apa, sehingga kita itu tidak melanggar norma hukum juga ibaratnya gitu Mo. Dan saya cukup salut sih dengan Romo Patris ini karena pengajaran di room-roomnya santai, mau orang seperti apapun menyerang Romo Patris punya kontrol emosi yang sangat luar biasa bagus. Itu saya akuin, saya kagum banget gitu loh. Tidak semua orang bisa seperti itu. Benar-benar Romo bisa mengatur emosionalnya. Nah itu kita seneng Romo. Jadi saya pengen apologet yang muda-muda Romo bisa bimbing seperti Romo gitu loh. Menanggapin orang dengan santai, batasannya seperti apa, pokok-pokok pembicaranya yang harus disampaikan itu apa. Yang penting bukan hanya sekedar percekcokan begitu Romo. Terima kasih. Baik, ini mungkin ya general saja ya, karena itu kita butuh sedikit formasi khusus. Nanti mungkin kalau Pio bersedia, teman-teman bersedia, kita buka ruang formasi saja, bagaimana tips dan trik. Yang begini, pertama-tama jangan ke orang lain dulu. Menurut saya selalu begitu. Pertama-tama harus ke diri sendiri. Pertama-tama kita misalnya terjun berapologetika di media sosial ini tujuannya apa? Nah, tujuan itu menentukan bagaimana kita bereaksi. Apa? Nah, saya sebenarnya orang baru kenal setelah punya TikTok. Tapi sebelumnya, ketika dunia masih kenal teks doang, blog dan apa itu, saya sudah terlibat di situ. Jadi maksudnya sudah paham bisingnya sosial media itu seperti apa. Nah, kebisingannya diperparah dengan adanya video-video pendek seperti sekarang Reels dan ini. Jadi menurut saya hal yang terjadi. Jadi apologet Katolik yang masuk ke situ harus tetap menunjukkan bahwa ombak memang dia pukul terus, tapi karang memang berdiri tetap. Dan selalu kalau sebagai orang Katolik kita punya keyakinan bahwa apapun yang mereka protes itu bukan hal baru. Bahkan ketika gereja baru mulai, sudah ada protes seperti itu. Sehingga apa? Menurut saya kalau kamu punya keyakinan seperti itu, kamu akan berdiri teguh dan tidak terpancing oleh banyak apa. Mereka akan menggiring kita supaya ya tidak usah lagi fokus pada itu, tapi fokus pada sesuatu yang dibuat di situ. Polemikus mau digiring kemana. Misalnya kalau saya itu mereka larinya ke fisik kan, jenggot, rambut apa sih. Jadi saya langsung tahu itu memang karena tidak punya sesuatu lagi, jadi dilempar ke situ, mencoba untuk. Tapi ya karena pengalaman saya sudah ada jadi gampang. Nah itu memang harus mulai dari pembiasaan. Jadi kita yang baru muncul pertama memang langsung panas. Tapi begini, dia tidak akan pernah berhenti. Selagi dosa manusia masih ada, banyak orang yang akan begitu. Maksudnya selalu ada caci yang kecil-kecil. Jadi batasan-batasannya adalah biasanya satu dua kali tanggapi. Kalau ini yang paling konkret. Kalau ada komentar silahkan beri tanggapan. Kalau dia balas tanggapi lagi. Lalu dari situ cermati dia mau tahu atau hanya sekedar mengganggu. Kalau dia mau tahu ikuti terus jelaskan. Oh pada akhirnya dia akan tahu. Tapi kalau dia hanya mau mengganggu bising, satu dua kali langsung tinggalkan. Toh pendapatnya tidak akan menggugurkan gereja Katolik juga. Begitu kan. Jadi posisinya sudah kuat. Kita ke situ hanya bersaksi bahwa ini loh iman yang kamu serang-serang itu tetap ada dan saya orangnya. Coba
coba ini runtuhkan iman saya sekarang dengan cara apa sih? Nah, karena tidak bisa, kalau misalnya karena saya pendapat saya, coba runtuhkan iman saya. Karena tidak bisa pakai argumen, akhirnya pakai serang pribadi. Bikin foto, upload segala macam, seolah-olah itu bisa meruntuhkan saya bilang, itu tidak. Itu hanya poster-posteran yang sudah tidak menyentuh substansi. Jadi Anda tidak berhasil meruntuhkan iman saya sebenarnya. Begitu. Itu sebenarnya justru membuktikan bahwa iman Katolik secara objektif tidak mudah tergoyahkan. Nah, dengan kesadaran itu, anak-anak muda boleh masuk berpolemik, jaga sopan santun. Kalau urusan sopan santun, masing-masing orang punya standar sopan santunnya, tapi ya tetap ikuti aturan yang ada. Kalau serang orang memang tidak bisa. Kalau sudah mulai serang orangnya. Buat apa serang orangnya? Kan dia sama dengan kita juga. Tapi soal gagasan, pertahankan selalu bermain di wilayah gagasan. Ya, kadang-kadang nyeleneh sedikit apalah, itu kan bumbu kan supaya lebih menarik. Tapi tetap fokus ke gagasan. Itu saja. Kalau rasa berat tidak usah saja begitu. Kalau rasa terpanggil, ya karena ini barang karya Roh Kudus juga kan, apologi. Sama seperti dialog. Dialog ada posisinya tertentu. Ada orang yang sama sekali, ada orang yang bagus sekali ketika bisa menjalin dialog dengan orang-orang di luar Katolik kan. Itu juga karisma. Sama seperti apologi juga. Ada orang tertentu yang dikaruniai. Orang-orang di Amerika seperti Peter Kreeft, Joshua Charles. Seperti itu. Atau seperti Pio sekarang. Itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau supaya ada sedikit latihan begitu, mungkin kita bisa buat. Ya, semacam Boleh, Romo. panduan berapologi di sosial media. Iya, iya. Oke. Makasih Romo pencerahannya. Moderator, Next time itu ya Romo ya. Ya. Bisa itu. Ide bagus itu. moderator, Panduan. Iya Romo. Iya silahkan Valentinus. Valentinus silahkan. moderator Oke. izin. Moderator. Oh siap Romo. Mana itu Romo? Romo Kalau- Jerry. Kalau bisa difilter dulu pertanyaannya. Ini pertanyaan mengenai kita, karena isi Zoom kita ini kan untuk membedah buku Jejak Cahaya ini. Jadi Oh, kalau ya. bisa pertanyaan Iya. ya diarahkan Iya, iya. karena kan lebih ke apologet. Nanti baru dicari kelas atau Oke. Oke. Kembali Siap, ke siap. turnya. Terima kasih. Siap. Siap. Valentinus silahkan Valentinus. Oke, halo, salve. Iya. Oke, salve, Pater. Ya, walaupun saya belum memegang bukunya Pater ya, karena memang eh habis kebetulan. Tapi di situ tadi sempat mendengar saya mengenai kelemahan dari filsafat skolastik tadi ya, Pater ya. Iya. Mm-mm. Eh, Begini, Pater ya, mungkin saya juga belum bisa belum dikatakan yang ahli dalam filsafat, terlebih filsafat skolastik. Karena masih belajar juga. Kebetulan belajarnya masih di bawah bimbingan Pio begitu. Mm-mm. Tapi begini, Pater, yang saya lihat ya, kenyataannya ketika menghadapi orang-orang yang berpikiran modern atau postmodern ya, begitu, Pater. Yang saya lihat di sini kecenderungan mereka untuk berpikir itu berbeda dengan pemikiran skolastik, yang dimana mereka berfokus kepada sebab dan akibat. Ini yang saya lihat, Pater. Nah, untuk mengarahkan atau untuk menemukan titik temu antara kedua pemikiran yang memang dasar fondasinya berbeda, yang dimana memang kalau untuk berbicara filsafat skolastik, kita kan cukup kuat di bidang metafisik. Sementara mereka untuk memasuki komitmen di dunia metafisik sendiri, mereka sendiri bingung gitu, Pater. Untuk titik temunya, kira-kira bagaimana itu, Pater? Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Oh, satu hal yang penting ya, sebenarnya metafisika yang ada pada kita itu, menurut saya kurang dikembangkan. Ya, saya tidak tahu ini kritik untuk pendidikan filsafat di Indonesia ya. Metafisika lokalnya kurang dikembangkan, sehingga yang namanya metafisika itu barat sekali, sehingga orang pikir oh itu pemikiran asing, pemikiran barat. Padahal sebenarnya
suku-suku kita itu punya metafisik yang sangat ini, metafisikanya kurang di ini. Nah, ketika dia muncul sedikit-sedikit dalam studi etnografi, itu tidak dikembangkan, tidak dielaborasi. Sayang sekali. Ya, misalnya sayang sekali ya dari Ledellero itu ada tokoh besar metafisika, Pinochet. Hanya saja orang-orang tidak berhasil karena dia orang Barat, kemudian muridnya tidak berhasil menanamkan itu metafisika Flores misalnya kalau di Ledellero. Kurang nampak. Dia lebih banyak ke etnografi, puji-puji kita pembudaya saja. Ya, jadi kurang berakar. Nah, ketika kembali ke metafisika, metafisika itu sebenarnya sederhana. Kalau realis, metafisika realis, karena mode besarnya sejak awal, sejak Thales, filsafat klasik namanya, mereka melihat ada itu sudah ada, sesuatu yang sudah ada, baru akal budi manusia mengenali keberadaan itu, berawal dari ada. Nah, sampai Descartes, semua dibalik. Dibalik, saya dulu, cogito ergo sum. Saya dulu baru ada. Cogito ergo sum. Pertama-tama saya ada dulu. Jadi semuanya kembali berpusat ke diri. Maka di situ kebenaran cenderung menjadi konstruksi. Jadi orang mulai melihat sebab-sebab akibat, oh ini tidak dikonstruksi seperti ini. Dan itu semakin kacau balau di dunia pasca modern ini. Kebenaran sudah bukan lagi kebenaran, tapi kenyamanan. Selagi nyaman, anut saja. Selagi mengganggu, itu pasti tidak benar. Dan di dunia pasca kebenaran ini, kebenaran tidak ada lagi sebenarnya. Kalau semuanya benar, kita sudah hancur. Maksudnya bagaimana ya? Sudah berdiri di atas ilusi. Ya, misalnya, itu mempengaruhi banyak sekali. Misalnya, etika dasarnya apa lagi? Apakah hanya untuk menyenangkan orang? Nah, dalam kasus-kasus rumit etika orang terpaksa harus membongkar metafisikanya. Ya, untuk kasus-kasus yang baik apa orang bisa cepat memutuskan. Tapi kalau sudah kompleks, mau tidak mau dia harus cari metafisika. Dan kalau pegangan metafisikanya salah, etikanya bisa salah. Bisa merugikan orang lain. Kembali ke pertanyaannya apa ya? Saya jelaskan sampai lupa pertanyaannya. Ini Pak tadi untuk menemukan titik tengah pemikiran yang berbeda ini kan dari skolastik dengan postmodernisme ini, Pak Iya, begitu. dialogkan saja. Tunjukkan bahwa itu bagusnya di sini, kurangnya di sini, begitu. Hmm. Jadi kalau misalnya saya dari tradisi metafisika realis, biasanya karena di Indonesia kalau misalnya kita hanya studi khusus itu berarti Nietzsche kan, tapi untuk dialog dengan pemikir lain, saya masuk dengan interdisipliner. Lihat ke macam dialog begitu, dialog dengan pemikiran itu, sehingga titik temunya bisa langsung dapat dan itu sudah makin kuat, begitu. Kita tidak bisa langsung ada salah. Misalnya dari segi filsafat modern juga ada titik terangnya. Tapi titik jangan langsung diputuskan. Dia tidak bisa. Dia harus tetap ingat bahwa dasar fondasinya Plato dan Aristoteles itu. Nah, yang menariknya, Bertrand Russell itu pernah menulis bahwa semua filsafat Barat itu hanya catatan kaki dari Plato. Ini kelihatan sebagai semacam ungkapan metaforis, tapi it is ya. Kalau orang sadari itu bagus. Oh, kalau begitu ini saya hubungan dengan Platonya di mana? Setiap pelajar filsafat atau setiap pemikir yang menyadari posisinya dengan Plato, itu mungkin dia bisa lebih sadar. Ya, sebenarnya ada keterhubungan. Ya. Jadi bukan berarti beda sama sekali, tidak. Alur pemikiran manusia itu berputar. Nah, untuk melihat perkembangan seperti ini, ada ya buku saya yang disiapkan dipublis. Itu yang melihat bagaimana kebangkitan kelahiran filsafat Yunani sebagai kelahiran metafisika realis. Jadi filosofia perennis, yang disebut filsafat abadi, itu yang metafisika realisme itu. Realitas itu ada dulu. Res.
Ya, nanti dialog dengan Baudrillard mereka, apa segala tanda, record dan seterusnya. Tapi ada titik temunya. Jadi selalu ada titik temu dan selalu ada kritikannya di situ. Nah, biasanya riset saya itu larinya ke situ, selalu interdisipliner, tapi juga tetap menjaga, misalnya ke dalam dan keluar. Ke dalam itu semakin mendalami metafisika realis, tapi keluarnya berdialog dengan pemikiran lain, termasuk AI, ya kan? Begitu. Karena AI juga punya logika sendiri. Nah, di dunia data computing sekarang, mereka sudah punya istilah ontologi yang maknanya sudah berbeda dari bangku sekolah filsafat ketika menyebut ontologi. Jadi, ontologi untuk mahasiswa filsafat itu sudah beda dengan ontologi dari mahasiswa teknik informatika. Ontologi. Menarik kan? Oke, itu dulu ya. Ya, terima kasih, Pater. Iya. Antonius, mana itu Antonius? Paman Jeremy Owen ada di sini. Siapa lagi? Antonius, Paman Jeremy Owen silahkan. Atau Antonius, mau? Antonius silahkan, Antonius duluan. Silahkan. Baik, selamat malam, Romo Patris, Ya, teman-teman selamat. semua. Eh, Iya. Baik, sedikit refleksi sebelum bertanya tentang buku ini. Ya. Bagi saya, buku ini cukup menarik dan berani ya, di saat semua Romo Gini. orang ikut, ya, kakak. Oh ya, selamat Romo. Di saat semua orang ikut arus post-truth, post kebenaran, dan ini Romo Patris mencoba mengangkat kembali dasar di mana semua ilmu itu berdiri. Iya. Jadi itu menurut saya sangat penting karena dalam filsafat kita tidak bisa belajar Kant tanpa baca Plato dan Aristoteles. Itu hukum wajib. Jadi pemikiran itu bertalian terus-menerus. Jadi bagi saya buku ini sangat bagus dan usaha yang bagus seperti yang tadi Romo Patris gambarkan pada awal kata pengantar tadi, bahwa sedikit sekali di Indonesia orang mau bicara tentang fundasi di mana misalkan dekonstruksi dibicarakan. Jadi kelihatan mahasiswa-mahasiswa sekarang membaca dekonstruksi dan seterusnya tanpa tahu bahwa dasarnya dari mana. Seperti Romo Patris tadi sudah katakan bahwa kita ini hanya catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Saya kira dari Alfred Whitehead ya. Ya, Whitehead atau Russell, saya lupa. Whitehead kayaknya. Nah, Ya. catatan kaki ini dari catatan kaki. Jadi bagi saya ini buku cukup berani dan semoga Romo Patris bisa menggali lagi dasar-dasar ini untuk khususnya untuk teman-teman OMK. Karena bagi saya ketika melihat kalau menghubungkan buku ini dengan video-videonya Romo Patris, itu kita menemukan bahwa Romo Patris sebenarnya mau mengangkat kembali apa yang kita sebut sebagai dasar ontologis dari sebuah argumentasi. Jadi dunia sekarang itu lebih ke dasar logisnya. Saya lihat kalau di diskusi-diskusi di media sosial, Romo Patris berusaha mengangkat bagaimana argumentasi itu sebenarnya bermasalah secara ontologis dan epistemologis. Jadi itu bagi saya buku ini bagus sekali untuk membantu teman-teman, misalkan teman-teman OMK untuk mulai belajar dari sini. Jadi tadi ada ungkapan dari Romo Patris luar biasa. Orang mau berpikir cepat, kita dipaksa atau harus menerima, kita harus berpikir lambat untuk bisa menemukan poin penting. Dan saya kira Romo Patris sampai titik ini itu dimulai dari blog dulu saya sejak Frater saya kenal. Sejak Frater Romo sudah mulai dengan situ. Jadi berpikir pelan hasilnya yang sekarang. Jadi Romo Patris yang sekarang itu bukan instan langsung begini. Sudah dari dulu, sejak Frater dan sejak seminari menengah membaca dan seterusnya. Baik Romo, yang berikut pertanyaan dari saya Romo, atau komentar pertanyaan untuk Romo beri komentar Jangan saja. terlalu pertanyaan, kasih tahu juga. Oke. Tidak, saya untuk teman-teman orang muda. Jadi menurut Romo, apakah hilangnya metafisika dasar
baik di Yunani maupun skolastik, itu sangat mempengaruhi orang untuk menemukan atau menyadari kebenaran dewasa ini, Romo. Jadi saya lihat Nah, argumentasi-argumentasi di media sosial kan lupa lupa itu. Mereka hanya pakai argumentasi logis tanpa mempertimbangkan kebenaran hakiki yang Romo sebut sebagai kebenaran itu ordo, tingkatan dan seterusnya. Jadi Romo mungkin bisa jelaskan untuk teman-teman OMK mereka bisa paham. Saya kira itu. ya, Terima kasih. saya setuju Romo. Beberapa amatan Romo memang sesuai dengan latar belakang saya. Untuk teman-teman yang hadir di sini, Romo Gino juga teman diskusi waktu kami masih mahasiswa ya, sampai sekarang ya. Jadi buku ini juga lahir salah satu karena diskusi dengan beliau. Jadi mereka itu orang belakang layar buku ini dan beberapa buku yang lainnya. Lalu soal pertanyaan dari Romo, ya menurut saya ini saya ya proyek riset ke depan itu menunjukkan bahwa masalah kita itu sebenarnya karena mengabaikan metafisika. Ya. Masalah banyak di pemerintah, apa segala, rumah sakit, pembangunan, tambal jalan berlubang, soal metafisika. Tapi hanya sebut seperti ini terlalu cepat kan, oh metafisika, nah, metafisika membuat. Nah itu yang pelan-pelan saya tunjukkan. Setiap kasus kejadian, orang tidak mau sedikit lambat kembali ke diri, hening sebentar, bertemu dengan diri sendiri. Karena menurut saya akal persoalan sebenarnya ada dalam diri kita juga. Bukan sediri kita sendiri, tapi ada juga bagian dari diri kita yang bisa dikontrol. Kalau orang lain kita tidak bisa kontrol. Nah, ketika ada sebuah konflik, misalnya kita bicara dalam praksis sehari, ketika ada konflik kita langsung lari ke orang lain, ya memang tidak akan selesai. Karena kita mengabaikan yang ada dalam diri kita. Nah, salah satu hal adalah di satu sisi, teman-teman, apa yang dinamakan teknokrasi sekarang, teknokrasi dan bahkan algokrasi, kita memang dipaksa, manusia dipaksa untuk masuk ke dalam sistem yang membutuhkan engagement cepat, meledak, keviralan. Viralitas itu menentukan, seperti viralitas, engagement yang lebih besar itu menjadi ukuran keberadaan sesuatu. Kamu ada karena kamu viral. Dalam sistem yang seperti ini, kita harus berani kembali bahwa itu bukan kita manusia sebenarnya tidak seperti itu, begitu. Kita seperti orang Timur di situ. Waktu ini dia tidak proyeksi panjang-panjang, nanti 5 tahun ke depan saya mau buat apa. Tidak, dia tahu besok dia akan ke kebun, makan, pulang. Untuk orang yang teknokratis, apa segala itu dianggap seperti sia-sia ya, tidak punya proyeksi 5 tahun ke depan. Ya. Untuk dia ya apa yang terjadi. Nah, menurut saya itu karena kita sendiri sebenarnya metafisika, kalau yang saya maksud bukan sekedar studi tentang filsafat skolastik, filsafat Yunani, kita juga punya metafisika dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Hanya itu, siapa juga yang mau angkat itu untuk tunjukkan bahwa itu yang Thomas Aquinas omong itu di orang Timur itu yang ini, begitu. Bukan sekedar romantisasi kita punya budaya masing-masing, tapi cara berpikir yang sama itu ada di situ. Nah, siapa yang mau menjembatani ini? Ya, ini tugas-tugas kita yang belajar filsafat itu dan menghidupi budaya itu. Jadi saya tetap mengundang orang-orang muda, mari kita tidak harus duduk berjam-jam di ruang kuliah filsafat, tapi mulai berpikir bahwa kita ini ada karena mengambil bagian dari sang ada itu. Tuhan itu sang ada. Jadi agama itu bukan sekedar suatu ajaran yang baik dan benar seperti undang-undang yang harus ditaati. Bukan. Agama yang kita maksud dalam kekristenan itu adalah relasi, komunikasi dengan pribadi yang tertinggi itu. Nah itu harus dimulai dengan, ya kalau sebut metafisika terlalu teknis, tapi mungkin kita sebut dengan apa? Refleksi ya, bahasa populer kita refleksi, banyak-banyak refleksi. Ya, itu. Kalau dulu saya masih seminari, itu pembimbing saya yang sekarang juga teman Romo Sipri itu dia selalu menegaskan semangat duduk waktu itu, semangat duduk. Bayangkan waktu itu belum ada HP, tapi masih yang mengganggu siswa seminari waktu itu nonton televisi.
atau bermain bola, ya bermain bola lebih ini. Tapi Romo Sipri waktu itu mengatakan harus punya semangat duduk. Semangat duduk itu apa? Baca, refleksi, tulis. Nah sekarang mungkin semangat duduk yang kalau baca refleksi tidak karena orang pakai gadget, lebih banyak jangan ikut arus informasi yang tidak bisa dikendalikan lagi, tapi tangkap itu, masuk ke dalam, lalu olah, begitu. Duduk, maksudnya menepi sebentar di arus informasi itu. Jangan notifikasi terus, akhirnya perhatian. Jadi menariknya, Romo, menurut saya, kita juga dipengaruhi bukan oleh budaya kita, itu sudah budaya algoritmik. Sistem algoritma ini sudah membentuk pola pikir yang berbeda sama sekali. Itu juga salah satu arah riset saya, bagaimana sistem algoritma ini bisa didekati, didialogkan dengan eh, metafisika realis ini. Nah itu ya, ya pelan-pelan kita dekati. Terima kasih untuk Romo yang sudah mempertajam arah diskusi kita. Terima kasih Romo. Siapa ini? Paman Jeremy Owen, silahkan Jeremy Owen. Baik, terima kasih Paman Pio. Romo Ya, Patris, silahkan. suara saya terdengar ya? Ya, Ya, Oke, baik. Salam kenal Romo Patris, selamat malam dari Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai tadi metafisika, lalu Romo sempat menyinggung juga tentang pergeserannya dari si Descartes ya. Dari ada, Descartes mengubahnya dimulai dari diri gitu. Nah, kalau saya lihat, kebetulan saya baru beli bukunya di bab 10 kalau tidak salah sampai bab 11 nih ngomongin tentang Scotus, baru bab 11-nya nominalisme. Nah, saya mengikuti Romo Patris itu banyak menjelaskan tentang realisme dan nominalisme. Dengan background saya seorang Protestan dan syukur kepada Allah saat ini saya sudah katekumen. Nah, pertanyaannya adalah minimnya literasi saya dalam filsafat, lalu saya mendengarkan Romo di TikTok dan saya mencoba menelusuri pelan-pelan tentang apa yang seringkali kata kunci muncul adalah nominalisme dan realisme itu. Nah, pertanyaannya adalah jika filsafat Katolik itu realisme, lalu Luther dikatakan terpengaruh dengan nominalisme, yang di mana nominalisme juga dicetuskan oleh imam Katolik. Nah, batasannya apa sampai nominalisme itu tidak dapat digunakan, sebab itu juga dicetuskan oleh imam Katolik gitu ya, Occam itu sendiri gitu. Nah, masalah nominalisme itu apa dan batasannya apa itu dapat digunakan, sehingga sampai saat ini saya ada mendengarkan dari salah satu kanal YouTube OFM ya, kalau saya tidak salah William Occam itu OFM ya. Nah, jadi kanal YouTube OFM itu membahas filsafatnya si William Occam yang adalah nominalisme itu. Nah, jadi batasannya apa? Kenapa gereja yang adalah Katolik ini, yang dimana saya sudah berkatekumen, tidak dalam tanda kutip melarang penggunaan nominalisme ini, yang dimana Luther sendiri telah terjatuh karenanya. Apakah bisa dimengerti, Romo, sejauh ini? Oke, Ya. saya paham. Ya. Maksud saya begini, kalau ya begini, bukan soal nominalismenya. Jadi gereja tidak mengutuk nominalisme. Nominalisme sangat berguna, bahkan kalau untuk sains, nominalisme itu pisau yang tajam. Nominalisme. Masalahnya adalah ketika prinsip nominalisme digunakan untuk metafisika dan teologi. Nah, dia tidak muncul sebagai nominalisme saja, tapi berdasarkan landas bicara nominalisme dan realisme ini, ya karena itu perdebatan panjang dari filsafat abad pertengahan. Ada yang itu persoalannya seperti ini. Nominalisme itu sebenarnya dua titik ekstrim ketika mereka
berdiskusi seperti ini soal epistemologi. Saya beri contoh ya, apakah yang disebut kucing, maksudnya satu binatang yang bernama kucing itu, benar-benar ada kucing, ada satu universalia, maksudnya ada satu universalia yang nyata, di mana kucing itu mengambil bagian di dalamnya, atau itu hanya sebutan untuk itu hanya sebutan untuk binatang tertentu yang seperti itu, tampilannya seperti itu. Jadi tidak ada satu kesatuan universalia yang menyatukan semua kucing ini, tapi tiap kucing itu di dalam dirinya sendiri, ada kucing A, kucing B, kucing itu hanya sebutan saja. Atau, nah itu kita semua mengambil bagian di dalamnya, atau sama sekali tidak ada yang namanya kemanusiaan, dan saya berdiri sendiri sebagai Patrice Allegro, Anda berdiri sendiri sebagai siapalah Romo Anton di situ, atau Pio juga berdiri sendiri. Kita tidak pernah terhubung dengan apa-apa. Nah, itu perdebatan mereka cukup ramai. Nah, kalau dalam kuliah filsafat saya itu biasanya ada yang dinamakan problem universalia. Jadi, mahasiswa yang belajar filsafat skolastik biasanya akan sampai pada satu topik yang dinamakan problem universalia. Itu masing-masing filsafat mencoba memberikan jawabannya. Nominalisme dan realisme sebenarnya kita menyederhanakan saja ya. Occam, ya seorang biarawan OFM, dan di dalam buku ini itu juga Jejak Cahaya juga saya sebutkan sumbangan besar William Occam itu ada di mana. Ketika Luther, nah kalau masuk ke Luther itu sebenarnya dia bukan langsung nominalisme, tidak. Luther itu sebenarnya menolak filsafat Aristoteles. Ya. Sebelum tesisnya yang terkenal yang 95 tesis, dia sebenarnya punya tesis sebelumnya yang tidak terlalu populer, namanya penolakan terhadap teologi skolastik. Itu dia mengatakan, tidak, kita tidak bisa ikut Aristoteles, kita harus ikut wahyu saja. Aristoteles itu ateis, tidak mungkin dia mengajar kita. Nah, seperti tesis Heidelberg namanya. Heidelberg tesis itu sebenarnya penolakan terhadap teologi skolastik. Nah, karena untuk berteologi seseorang butuh filsafat. Nah, Luther karena terlanjur menolak filsafat skolastik, dua besar zaman itu mereka hanya kalau bukan skolastik realis, berarti kamu skolastik nominalis. Jadi supaya melawan gereja, dia terpaksa harus menganut yang nominalistik. Atau bagaimana, dia tidak secara sadar juga, tapi kemudian dipengaruhi oleh itu. Karena waktu itu hanya dua pemikiran itu saja. Ingat, pemikiran berkembang, kan kita sudah modern, pemikiran kita sudah jauh lebih maju. Jadi kalau kita sempitkan kembali ke sana, kita rasa macam agak naif. Ya. Tapi ya seperti itu. Nah, teologinya kadang dibangun dari situ. Jadilah, karena itu hasil teologi dengan landas seperti itulah yang diperiksa, bukan nominalisme itu sendiri yang diperiksa. Karena sebagaimana yang saya catat di situ, di buku itu, nominalisme sangat membantu untuk sains. Penting sekali kalau sains pakai nominalisme. Terutama yang konsep yang dinamakan pisau cukur Occam, Occam rasor. Itu maksudnya jangan terlalu banyak spekulasi, langsung lihat apa yang ada. Nah, itu cocok sekali untuk fisika. Tapi sama sekali tidak cocok untuk metafisika. Jadi kalau misalnya kita pakai ya ini kita bisa tangkap. Ya, kalau teman-teman kita yang mengatakan, oh kamu menyembah Tuhan, kamu mau jelaskan bagaimana juga, itu kan kamu sujud di depan patung. Nah itu kan sudah pakai pisau cukur Occam. Nah kalau banyak apologet atau apologet polemikus lebih tepatnya, mereka mengatakan Luther memang baik, pisau cukur Occam itu dipakai yang sebenarnya untuk cukur rambut, dia pakai untuk potong kepala. Begitu. Jadi salahnya di situ. Bukan nominalismenya yang salah, tapi orang yang menggunakan secara salah. Dan Protestantisme, ingat bukan gereja Protestan sekarang. Protestantisme waktu itu dianatema karena itu menolak otoritas banyak hal, bukan soal nominalismenya atau apa ya. Itu saja ya. Nanti itu kalau pemeriksaan bahwa itu menganut nominalisme dan lain sebagainya itu studi kemudian. Karena ditemukan memang terverifikasi bahwa Luther itu memuja William Occam sebagai sarjana skolastik yang paling besar. Tidak ada yang lebih hebat dari William Occam menurut dia. Dia seorang Agustinian yang sebenarnya dipengaruhi oleh Agustinus, dan sebenarnya Luther ini
Nanti kita bisa dialog dengan teman-teman kita dari Agustinian, OSA mereka. Sebenarnya Luther ini baik juga, dia mau mempertahankan bagian dari teologinya yang sedikit neoplatonik. Neoplatonik, karena itu dia melihat Aristotelian itu tidak terlalu neoplatonik, ya, tidak terlalu tradisional Agustinian. Maka dia bilang tidak bisa ke kitab suci saja, yang kembali pakai pola yang sedikit mirip neoplatonik untuk orang filsafat yang mau lihat itu seperti itu. Nah, oke, dia mati-mati menolak filsafat Aristoteles. Tapi kemudian, toh karena tidak mau kita butuh filsafat, kemudian ada yang namanya reform skolastik atau scholastic reform. Scholastic reform yang berkembang sekarang. Ada mirip dengan skolastik, tapi ada satu titik yang di satu pihak skolastik aslinya masih lebih kokoh dibandingkan reform skolastik. Saya pikir MYM salah satu yang sedikit banyak dipengaruhi oleh scholastic reform. Itu saja ya. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Ya, Yuk kita sampai jam silahkan. berapa? Paman Eklesia, sebentar Romo. Aku pun ada tanya pertanyaan ini, bentar Romo. Paman Eklesia, silahkan. Eklesia Romana. Mana dia? Mana Eklesia Romana? Atau kalau belum ada, aku yang mau bertanya. Oke, ya. Bisa, Pio? Oh, silahkan. Oke, ya. Salve, selamat malam, Romo. Salam. Oke. Assalamualaikum. Mungkin Waalaikumsalam, Romo dan teman-teman. Makasih Pio atas kesempatannya. Mungkin Pio jika diisi, mungkin ini lebih ke arah ini memberikan feedback ya atas Romo. Tapi saya akan di puncak nanti saya akan berikan pertanyaan. Tapi saya mau kasih spoiler di awal ya Romo. Bahwa meskipun kita tahu kan di dalam dunia filsafat itu diskusi itu atau perbedaan pandangan itu biasa Romo. Tapi saya mau kasih spoiler bahwa saya tidak dalam rangka untuk membantah Romo atau mau memberikan sesi tambahan atau menggurui, sama sekali tidak Romo. Ini dalam rangka ketaatan pada Romo. Nah, mungkin Romo ada beberapa statement yang perlu saya kritisi Romo. Tetapi saya harus apresiasi Romo sebagai seorang penganut filsafat realis. Saya sangat apresiasi atas usaha filosofi Romo melalui buku ini ya. Yang mana bagi saya sebagai seorang yang mencoba menganut filsafat realis ini, bahwa buku Romo ini memiliki visi untuk menciptakan kesadaran metafisik ya, yang sudah lama ditinggalkan bahkan di dalam dunia filsafat Katolik ya Romo. Nah, iya, betul. Ada 3 Romo yang perlu saya ini berikan catatan kritis, bahwa tadi Romo mau mencoba menjelaskan konteks dari statementnya Bertrand Russell dan Whitehead ya, yang berkata bahwa segala arus pemikiran filosofi saat ini itu merupakan footnotes ya, atau catatan kaki dari Plato. Dan saya terkejut Romo sebagai seorang Thomistik masih memberikan ruang positif terhadap statement seperti itu, bahwa Romo memberikan pemahaman sebagai seorang yang paham betul dengan filsafat, kita harus mencari letak konektivitas kita dengan Plato. Kalau tidak salah seperti itu kan ya. Tadi ada statement dari Romo ya. Oke, nah di situ jujur ada bagian yang perlu saya rasa sebagai seorang pembaca filsafat ya, meskipun tidak dalam kapasitas seorang ahli, tapi minimal sebagai seorang yang paham dengan filsafat realistik, bahwa kita justru harus menolak Romo konektivitas dengan Plato. Ya. Bahwa maksud saya itu koneksinya di situ, antara menolak, terima, pokoknya selalu ada di situ. I see. Jadi saya maksud bukan begini, saya maksud bukan kita harus tunduk pada Plato, bukan. Maksudnya Plato sudah memikirkan semua, kita yang lain bikin catatan kaki. Selalu ada hubungan. Nanti sampai di Plato ada hubungan. Maksudnya itu tadi itu mungkin untuk memperjelas, bukan berarti pernyataan bahwa kita semua harus platonik, tidak. Lebih ke begini, pemikiran besar itu sudah ada, kita semua harus selalu sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sudah dipertanyakan. Maksudnya begitu. Tidak lebih tepat kalau itu dibaca secara lebih modern atau lebih kitab suci ya.
tidak ada yang baru di bawah matahari. Dia akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih modern. Algoritma ini sekarang kan sepertinya sofisme yang bangkit kembali. Maksudnya ada dia punya gaung dasarnya selalu ada. Jadi saya maksudnya kita selalu perhatikan kembali ke daerah sekitar Yunani itu. Pertanyaan-pertanyaan itu ada di situ. Manusia waktu itu masih sangat sederhana, mereka juga sudah bertanya. Kita sekarang lebih kompleks, pertanyaan mendasarnya masih sama. Jadi keterhubungan dan Plato itu kalau mungkin kamu mengerti bahwa kita harus platonik, tidak bukan maksud saya begitu. Kalau kamu menolak, oke. Ya. Oke. Jadi mau ya lanjutkan sih ya, komentarnya. Oh ya, akhirnya saya paham Romo. Terima Ya, kasih ya. Romo. Maksud saya begitu. Saya. Maksud saya jangan, Oh iya. ya bisa, ya saya paham juga bisa, karena toh kok Romo memperjuangkan filsafat realis Aristotelian Thomistik kok tiba-tiba harus ke Plato, ya pasti akan mengganggu. Tapi maksud saya begitu. Ya. Nanti kalau kita tidak setuju kepada Plato juga pasti kita tunjuk, oh Platonya salahnya di sini. Gitu. Jadi saya mengapresiasi, ya memang kalau tadi tidak ada pertanyaan itu pasti banyak orang yang pikir, kita ini harus platonik semua. Tubuh adalah penjara jiwa, bahaya. Begitu. Akhirnya orang tiap hari askese terus, tidak mau makan, puasa terus kan. Tidak bisa enjoy. Karena itu mengajarkan tubuh penjara jiwa, jadi jiwa harus dibebaskan segera mungkin. Iya kan? Begitu. Oke, terima kasih. Ya, makasih Romo. Saya langsung hentikan aja poin pertama. Terima kasih Romo atas Oke. klarifikasi konteks. Nah, ini lalu saya tertarik Romo dengan beberapa teman yang mencoba mau mengcompare ya visi filosofi yang Romo perjuangkan ini ya metafisika realis dan tentunya itu sangat domestik, mau comparekan dengan filsafat zaman kini yang dalam bahasa kami ya itu demon filosofi ya Romo, yang postmodern. Ya. Nah, mungkin kalau bisa diizinkan Romo, saya hanya mau meneguhkan sama anak muda para pembaca filsafat ini, sebenarnya filsafat paling tidak konsisten itu teman-teman adalah filsafat postmodern ya. Mereka berkata bahwa segala sesuatu itu tidak ada kemutlakan ya Romo, tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, tetapi kalau kita yang adalah penganut filsafat Katolik, khususnya realisme Thomistik teman-teman, cukup kita tanyakan saja konsistensinya. Jika klaim ini benar bahwa tidak ada kebenaran absolut, maka pertanyaannya apakah ada kebenaran di dalam klaim ini? Berarti kalau tidak ada kebenaran absolut kan Romo, klaim ini pun runtuh dengan sendirinya karena dia tidak benar secara absolut kan. Nah, makanya di poin ketiga ini saya mau tanya ke Romo. Apakah Romo alasan Thomas akhirnya memilih Aristoteles? Apakah karena filsafat realisme ini menuntut kita untuk menjadi manusia konsisten, Romo? Apalagi ada konsep yang sangat membantu kita orang Katolik dalam memahami iman kita dari filsafat Aristoteles, itu adalah hilemorfisme, Romo. Nah, itu yang sebenarnya saya tertarik dari dulu untuk Romo mengupas ini. Semoga tidak lari dari bahasan soal buku. Oke. Terima kasih, Romo. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya kembalikan, Pio. Oke. Menarik ya. Kita harus ingat bahwa tradisi diskusi kita sekarang juga bukan seperti tradisi skolastik ya. Disputationya. Disputatio kita sekarang bising. Semua orang berhak pendapatnya sendiri dan tidak pernah didengarkan, tapi berjuang supaya lebih teriak, lebih keras berteriak. Jadi, siapa lebih keras berteriak, itulah yang menguasai. Nah, tradisi kenapa sampai seperti itu? Yang pertama, Aristoteles memang sangat mempengaruhi dunia Barat. Sangat mempengaruhi. Semua orang mau baca karyanya. Karena dia bukan saja filsafat. Semua ilmu pengetahuan itu dia tulis semua. Fisika, metafisika, astronomi, kebidanan, biologi, marinir, apa segala. Ada semua. Politik, psikologi, ya zaman dulu kan masih satu kan. Jadi dia memang terkenal. Kemudian di bawah tulisan-tulisan karena katanya pernah terbakar, tapi pernah diselamatkan. Dia menjadi gurunya Alexander Agung masih kecil, dan banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi memang dia orang besar ya untuk waktu, kira-kira kalau di Indonesia disandingkan dengan siapa ya pemikir yang heboh mempengaruhi kita semua, kayak Ki Hajar kah? Bukan, atau Pramudia Anantatur dari segi saya. Pokoknya itu dikenal semua orang waktu itu. Nah, ketika itu berhadapan dengan wahyu, karena kebenaran, mereka mencapai kebenaran
melalui akal budi. Ketika turun wahyu, orang mulai bertanya-tanya, Aristoteles atau kitab suci yang benar. Ya, dari situ mulai ada pertentangan antara iman dan akal budi. Disputatio skolastik membentuk. Silahkan nanti baca itu bukunya, saya menuliskan arahnya jelas sekali. Pertanyaan muncul ini, menurut saya sebagai penulis buku itu bisa ditemukan ketika membaca buku itu. Nah, kenapa akhirnya orang Katolik memilih filsafat yang seperti ini? Ya, konsistensi, benar konsistensi, kebenaran, koherensi saja. Kebenaran itu pasti koheren, konsisten, tapi yang konsisten dan koheren belum tentu benar juga. Nah, masalahnya di situ. Kalau dia benar, dia pasti konsisten dan koheren. Tapi sekedar koheren dan konsisten belum tentu benar juga. Nah, yang menarik dari Aristoteles dan metafisika realis lainnya adalah mulai dari ada itu sendiri. Ya. Yang oleh Ibnu Sina dinamakan wajib al-wujud. Dia harus wajib ada. Kita yang lain mungkin ada. Nah, dari situ ya dia duluan dan kita yang ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, sampai zaman modern ya sejak kembali revolusi besar oleh Descartes, kembali ke subjek kita yang membentuknya. Bahkan Immanuel Kant mengatakan kita tidak bisa sampai pada ada. Kita hanya bermain dengan konstruksi kita, fenomena. Sama sekali kita tidak bisa mendekati ada nomena itu. Jadi itu permasalahan di situ. Akhirnya pengaruh Kantian itu juga muncul. Kita ini hanya merekonstruksi saja apa yang kita pikirkan. Nah, ini diperparah oleh postmodernisme. Yang tadi kamu sebut, ya, postmodernis itu memakan dirinya sendiri. Tapi dekonstruktif, dia bersifat membongkar sesuatu, tapi tidak punya pasangan kembali. Jadi dia bongkar semua, akhirnya orang harus kembali ke metafisika dasarnya kembali. Sudah berjasa dalam pembongkarannya, tapi itu orang akhirnya harus kembali ke metafisika dasarnya. Jadi banyak pemikiran-pemikiran postmodern sebenarnya metafisikanya kacau, tapi ada satu dua yang berguna untuk ya pragmatis, berguna secara pragmatis. Nah, atau ini mungkin saya terlalu jauh ke utilitarianisme dari filsafat ya, tapi seperti itu. Ada sumbangan pemikirannya kita bisa pakai untuk periksa kembali. Jadi lebih ke sibuknya, atau itu bahasa saya ya. Postmodernisme itu sibuk saja, maksudnya tidak jelas bagaimana, bising, dan dari situ harus raksasanya harus berdiri tegak. Oh, kita lihat ke raksasanya. Ya. Oke, itu dulu ya. Romo masih bisa satu pertanyaan lagi, Romo. Satu saja dulu ya, cukup saya persiapan besok saya mau jalan lagi ya. Satu pertanyaan terakhir. Oke. I'm traveling tomorrow. Romo, ini kan di halaman 79, bab keberapa ini? Bab kelima, Avicenna dan skolastik, begitu. Yang seperti tadi Romo singgung juga Ibnu Sina dengan wajibul al-wujud, begitu. Dan Thomas Aquinas dengan via contingentia, kalau tidak salah. Itu kan Romo masing-masing itu dasar teologi kan, itu mengarah pada teologi kan, gitu, konsep itu Avicenna kemudian diambil sama filsuf sama Syiah untuk kemudian membuktikan eksistensi ketuhanan mereka, sedangkan kita kemudian dengan alat Tritunggal Maha Kudus, begitu. Itu bagaimana walaupun mereka hidup di tahun yang berbeda, itu bagaimana kemudian Aquinas menerjemahkan, dan itu menjadi kemudian itu Latin menerjemahkannya dan kemudian menjadikannya sebagai patokan atau alat patokan dasar untuk memulai via kontingensianya, Romo. Karena kan ini konsekuensinya berbeda, begitu, konsep teologi yang berbeda, Islam sama Latin, ya itu Katolik, begitu, Romo. Ya, yang pertama secara metafisik sebenarnya masih ada kedekatan antara ketuhanan dari Islam dan ketuhanan Kristen.
Mereka dulu sama-sama membaca Aristoteles. Dalam pengertian modern, sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa Aquinas mengambil dari Avicenna. Aquinas mengambil dari Avicenna. Itu semacam pengertian banyak orang lah. Tapi saya sudah ya sementara tunggu publikasi, saya membuktikan bahwa dua-duanya punya punya epistemologi yang berbeda, metaphysical fault line. Aquinas, saya menunjukkan bahwa Aquinas itu lebih komprehensif, sementara Avicenna itu lebih dipengaruhi oleh Platonis. Ya, istilah teknisnya terlalu banyak yang saya tidak usah omong ini, tapi sudah siap dipublikasi, mungkin sudah ada LOA-nya bulan Juni nanti. Essence and Existence Revisited. Aquinas, Avicenna, dan soal itu tadi. Apakah Aquinas ambil dari Ibn Sina, atau mereka sama-sama punya konsep metafisika sendiri yang kelihatan mirip. Satu kata yang sama tapi dipahami dengan cara yang berbeda. Jadi jangan cepat-cepat bilang Aquinas ambil dari Avicenna. Tidak, mereka sama-sama membaca Aristoteles, kemudian menafsirkannya sendiri-sendiri. Sesuai dengan latar belakang wahyu yang dimiliki. Ada kesamaan? Iya. Ada perbedaan? Tentu saja jelas. Jadi kalau kita banyak orang mengatakan, ya kembali ke isu polemikus. Oh, Katolik dan Islam itu menyembah Allah yang sama. Ya Allah satu saja kah? Wajib al-wujud itu. Atau ipsum esse subsistens istilah Aquinas. Itu saja. Oke? Silahkan nanti bisa dibaca bahasa Inggris ya. Mungkin nanti saya buat, kalau sudah muncul, saya buat bahasa Indonesia untuk sekedar kita kuliah saja. Kalau sudah berhasil, saya siapkan bahasa Indonesia untuk kita bicarakan saja. Karena publikasinya dalam bahasa Inggris, persyaratan dari jurnal. Terima kasih. Itu saja dulu ya. Saya mau istirahat karena mau packing besok. Terima kasih para Romo yang hadir di sini. Saya mohon pamit. Kalau mau lanjutkan silakan, tetap saya harus keluar karena saya harus. Ya, bagaimana saya izin? Terima kasih Romo. Oke. Aku bisa pamit ya. Kami mohon para Romo yang hadir, terima kasih untuk dukungannya, terutama para imam dari Keuskupan Agung Kupang. Buku ini bisa hadir karena dukungan dari teman-teman sekalian. Teman-teman imam maksudnya, Unio Keuskupan Agung Kupang. Terima kasih. Saya pamit ya, atau kita doa dulu ya. Ya, silakan Romo. Silakan. Oke. Dan jangan lupa ya, pesan buku saya yang sudah hampir jadi. Yang pertama, Jejak Cahaya yang belum dapat. Yang kedua, Manusia belum selesai, itu soal kebangkitan badan, perspektif metafisika Aquinas dan kosmologi orang Timur. Kemudian ada Filsafat Yunani dari mitos ke logos. Realitas metafisik. Dan yang itu Martiria Digitalis. Itu soal katekesi digital. Silakan, nanti kontak saya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami semua, para orang muda Katolik bersama para imam yang senantiasa setia membimbing umat mereka dalam zaman yang semakin algoritmik dan semakin menekankan engagement ini. Semoga apa yang kami berbincangkan, terutama karya tulis Rom Patris yang beredar di kalangan kami, dapat membantu kami untuk berhenti sebentar, bermasuk ke dalam diri, dan menemukan Tuhan yang senantiasa melampaui segala sesuatu, namun tinggal dan bertakhta di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah kami semua yang hadir dalam pertemuan ini, meskipun hanya bisa bertemu melalui sistem yang tersedia jaringan online ini. Kami yakin bahwa Engkau sendiri yang telah membantu kami untuk bisa bertemu satu sama lain dalam kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas kita sekalian dan menetap senantiasa.